Dalam satu dan dua. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau kosongkan hati dan pikiran kami dari hal dunia, supaya kami dapat mengisinya dengan hal surgawi pada saat ini. Sertalah kami ya Tuhan di acara khotbah ini. Berbicaralah Engkau di hadapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat sahabat Madita Sarutna. Shalom. Jadi di hari Sabat yang indah ini saya sungguh senang dan bahagia karena kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini. Sebenarnya saya membawakan khotbah minggu yang lalu, tetapi karena banyak kesibukan, jadi saya minta tolong sama Bapak Ketua sehingga kesempatan yang ada pada saat ini. Jadi saya pikir-pikir, wah kalau ada kesempatan tidak digunakan, sayang ya, karena waktu itu terus berputar. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pada saat ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang ayat intinya tertulis di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi sangat berhubungan tadi dengan hasil diskusi kita. Dikatakan di situ Yakobus 4 ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi waktu saya ingat saya disuruh untuk ambil bagian, saya tidak bisa saya bilang dengan alasan karena sibuk. Saya merasa ada perasaan saya yang kurang apa? Kurang enak. Jadi mungkin saudara juga pernah merasakan hal seperti itu. Oleh karena itu, saya pada saat ini mempersiapkan diri jauh hari, dan memang saya sudah mempersiapkan khotbah ini. Kapan saya mau khotbahkan? Dan mungkin kita pernah juga mendengarkan khotbah seperti ini, tapi untuk saat ini mudah-mudahan ini dapat menguatkan iman dan kerohanian kita. Di zaman sekarang adalah zaman era 4.0, di mana segala sesuatu ada di genggaman kita. Semua ada di jari kita. Ketika kita memegang handphone, aduh istilah bahasa Batak dipicit itu dah mau dipicit, disentuh tadi, oh layar sentuh ya, bahasa Indonesianya layar sentuh, mau bahasa Batak nak dipicit, dijamak. Nah, jadi ketika kita memegang handphone, ada lagi satu yang kurang, mau dengar dong internet galau. Jadi zaman sekarang kalau ada internet gak ada uang, hati senang. Walaupun gak ada uang, asal marungan pakai. Mau lorong HP dan ngarong paket, galau. Aku rumah telepon ini memang ada foto dengan nasi. Apakah galau kalau nggak ada paket? Jadi karena ini sudah pengalaman bagi saya. Ketika saya tidak mempunyai paket pergi keluar, saya agak galau karena profesi saya adalah seorang seniman. Jadi seniman supaya laku barang-barang seni saya harus promosikan ke luar baik di dalam. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, betapa pentingnya kita memakai internet. Tetapi tahukah kita kelebihan dan kekurangan daripada internet ini banyak. Kalau kelebihannya kita mungkin bisa promosi. Ada kekurangannya. Kita harus tahu apa sisi baik dan sisi buruk daripada segala sesuatu. Contohnya internet. Ada kekurangan di internet salah satunya. Manangahan yang dokter jadi di moto. Orang stres ya, lagi suntuk. Di baik di Facebook, lagi suntuk, rumah komen. Ayah pikir ada masa ini. HP nadi banyak belum tentu dari pikiran. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus,
sangat-sangat luar biasa perkembangan di zaman sekarang. Tetapi kita harus tahu melihat sisi positifnya. Beda mesti dengan CCTV. Di zaman dulu mana ada CCTV, tetapi di zaman sekarang ada apa? CCTV. Semua dia tahu CCTV dah. Boy ngamereng, naso binereng. Apa? Aku mesti nama pun nabi nerengi. Bina ulas binereng. Ala anak orang nabi nerengi. Mau lu pinjul binereng dari aman iba. Ale mau lu saya binereng bereng. Bereng kok itu dia. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, di zaman sekarang makin banyak pertumbuhan pengetahuan, semakin pintar orang, semakin mudah segala sesuatu, tetapi jiwa semakin tidak apa? Tidak tenang. Alanya, kenapa jiwa semakin tidak tenang? Karena semakin banyak permintaan. Mau lepas mali besore hari. Arung dulu lupa na terbu di jelu. Oh dulu kaya alas terbu ni na hom grepo. Ditiup mahapio. Terbu ni salang ano. Begitu. Harganya 12.000 do. Set murah. Bah, bicara dong rezeki. Langsung dibuat dilipir. Langsung dikirim. Banyak apa? Permintaan, semua itu PC. Sudah dikasih baju yang cantik, naik lebih kurang baga kalanya diberi musia. Dia pono diberi. Begitu diberi ngonin, diberi musia harga. Jadi biasanya tongkol matokkan mengalului kan baga nih. Alani baga ngarukan. Ale, kalau songona aku harus sepatah alani harga. Kalau kuberi harga murah ada bagago. Hampir belum tentu, ya kan? Diberi harga songona harga, baga gitu. Nah, jadi bingung. Padahal segala sesuatu itu harus kita lihat sisi baik dan buruknya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa saya bilang zaman sekarang walaupun zaman semakin mudah, tetapi hati semakin tidak tenang. Karena kenapa? Lemalu jauh mai, gudang do mal pangalaman naswaha, nasuhike. Ege di bawah do cara lau sesuatu yang negatif, tinggal dibuka apa? YouTube. Bukan hanya hal baik yang ada di sini, tetapi hal yang buruk juga ada. Itu makanya dibaik CCTV. Jadi baru-baru ini dulunya kami tidak pasang CCTV, tapi karena banyak kejadian-kejadian yang sudah sangat mengganggu sehingga dibuat apa? CCTV. Jadi mau kita bergereja sonari sino tinggal buka dua pintu. Kuboto nama asa di dia. Di jalan asal marunga paket itu. Ada kami bikin di sini beberapa titik. Jadi kuboto. Jadi mulu-mulu mau ngapor gini, tek tu pindah kan, langsung buat habis tu. Oh, huti, hubo tu nalewat huti. Huti tu, maaf lawai. Jadi mulu najulu, arang polos kamu ni, kalau nalam tak, aku yang maaf lawai, huti gini berbeda, turin ada kan, mulu kita tahu, alang-alang kat isudi, langsung tu diberi HP. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ada juga sisi baiknya, ada sisi buruknya. Agak bilang tenang iba kada. Ada mau martangi iba tu orang ini, Tuhan kamu dimahami, neng murung namahani. Tuhan mau pasah diri nang rasa, ngata bubi murung. Tetapi zaman sekarang saudaraku, itulah perlu kita melihat sisi baiknya. Jadi, hadua pe, molo hita mamulon naringgan di Portibio, song ini lalu dipasang dong sama CCTV. Jadi ibarat mereka ulang on tanggal sekian mengulono. Tanggal sekian mengulono. Jadi tidak ada perbuatan yang yang dilibatkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Semua Tuhan tahu. Jadi mau song ini babinering ini tiba. Kalau rohita sepatah makan kehidupan dari budi.
Molo binering ulo mikili baga. Ulo tangis. Isi rumah merek kehidupan nanti kuli ulo tangis. Betul juga. Bana buli betul. Nasing nih mikil rade. Molo dibereng, aduh, kurang nih dosaku. Kurang nih kesalahanku. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah sebabnya pada saat ini kita diberikan suatu nats Alkitab yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1. Boleh dibacakan? Boleh dibuka Alkitabnya buat yang membawa Alkitab. Kalau yang membawa Alkitab elektronik juga boleh. Boleh orang muda yang membacakan. Mazmur 23 ayat 1. Jadi, molo Tuhan itu gembalata, kita tidak akan merasa apa? Kekurangan. Jadi di zaman sonari, bulan jolma galau alani kekurangan. Kekurangan mana? Kurang puas. Soalnya nama lambak sui, mulanya lambak su, mulunang dibayar cebina, dan dibayar dari mana, dan dibayar kecapna, kurang apa? Kurang puas malang selama ini. Apalagi mau lepas tahu selama ini jangan pertabuan, kurang apa? Kurang puas. Soalnya orang tahu perasaan juga, mau lo tabu. Jadi gimana masa di zaman lain? Ketidak puasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, padahal hidup ini sangatlah indah. Hidup ini sangatlah apa? Luar biasa indahnya. Di bagasan rumah tangga besok ini betul. Kadang kita merasa apa? Kurang puas di dalam apa? Hidup berumah tangga, baik bapak dan anak, suami dan istri. Ikut digembanian. Natuibo kurang mahulan iba na mapana nadinggan. Sita pangido ro ikut dongat ka mapana nadinggan tuhita. HP hita olo dan dinggan tu dongat jauh. Jadi saudaraku, terkadang kita harus memikirkan sisi baik seseorang. Olo do memang kita mengalami sama nade. Ala tabi yang juga semua juga tuhita, semua juga tuhita. Bebeta balas semua solinggan itu, tiba dan cocok tuhita sama ni, cocok tuhita. Ala dilihat tuhita naringgan, tabalas semua tuh naha, naringgan. Ale mau dibayar hita nasolinggan, tabalas semua sima, nasolinggan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah sebabnya kita berbeda dengan orang lain yang tidak mengenal siapa, mengenal Tuhan. Tuhan ini parmolong do. Memang susah hiat do mengulang, macam susah hiat. Karena memang itulah akibat daripada dosa. Ala di dosa itu kita bui gak bisa orang. Walau dengan di dosa, mungkin sudah ada jauh mana, masih hawalongan. Itu makanya Tuhan Yesus Kristus turut tu portibio. Langsung do ibana turut tu portibio, jumpang do hita colma. Laho paling gatora. Nanau siga. Nakiningan pas diskusi sebelah sahabat yang dibawakan oleh Bapak Sormin di sampingku sudah mulai jadi naraku bah ordo be pas diskusi do be nalu je orang nak mulai ujung negeri semua mulai 5 watt. Mudah-mudahan pada saat ini kita tidak terpengaruh dengan 5 watt ya. Melutup pe semua mulai tutup mata bah. Nah mungkin nama tangi yang main
saya tanya Jo Pak Tobing untuk menyampaikan firman Tuhan ini supaya apa? Bersemangat. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah sebabnya Yesus turun ke dunia ini hanya untuk apa? Menyelamatkan dunia ini. Langsung turun tangan. Mulai zaman main, jangan dong BKKR, Jundo, virtual. Jadi sistemnya dengan memakai apa? Handphone dan Jepang B. Jadi nggak orang puas. Jadi zaman sonari kurang lu puas nalanya hao. Corona rumah paling hitam menjadi apa? Tidak bisa jumpa satu dengan yang lain. Mulu Jepang dok tamu biasanya. Orang sama masih Holland Jumai. Apalagi mulu di pesta. Oh deh, fotoin aku lucu. Aku mau tangis dari dulu. Abi mantap. Harus berat. Ano may daan sila ya. Nggak mulai abi. Ngali hubungan ini kemesraan itu semakin apa? Semakin dingin. Dan itu terasa sampai sekarang. Dulu pun kita nggak bisa lagi dekat-dekatan. Sudah apa? Berjarak-jarak. Ini macam ini. Langsung berubah apa? Drastis. Jadi ketika zaman berubah drastis, harus kita lihat apa? Sisi positifnya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Sormin, bahwasanya sisi positifnya adalah orang menjadi semakin sering melihat apa? YouTube. Lebih sering memerengah hasil tongan. Jadi yang tadinya orang ada yang jarang ke gereja, ada yang sama sekali tidak pernah ke gereja. Ketika dia melihat handphone, dia melihat ada firman Tuhan di dalam apa? Genggamannya. Sehingga dia mendapatkan apa? Firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, ketika kita menggunakan sesuatu, contoh handphone, gunakanlah itu untuk apa? Belajar hal yang positif. Itulah kelebihannya dan positifnya. Jadi saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, mengapa Yesus sampai turun ke dunia ini adalah supaya memperbaiki hubungan manusia yang tidak baik dengan Allah. Jadi suatu ini pehita di bagasan ada punguan organisasi, bahkan suatu gereja. Kalau pemimpinnya kurang baik, maka anggotanya apa? Akan apa? Akan terikut-ikut kurang baik. Pemimpin yang tidak berhasil, pemimpin yang kurang baik, itu disebabkan oleh apa? Karena hubungan yang kurang apa? Yang kurang baik. Kita tahu di zaman-zaman Rasul dahulu, ketika mau berperang, mereka ngapain? Berdua lagi. Jual, martangin itu sih, sudah batal. Julu di pasar, diri dan Tuhani, Tuhan lalu berangkat anak-anak. Saat di Homa sudi daging dohot, tudinan pasar Tuhan. Ujung lagi betinan. Anggu seminar najatuh mudo sambil menyupah senjata. Tetapi ketika mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan, di situ ada hubungan yang baik. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi lantas apa rahasianya pemimpin bisa berhasil dalam memimpin? Karena memang hubungannya baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Lantas lo hubungan nana sulingan Tuhan ini boleh tinggal memimpin ada. Ada. Tetapi itu hanyalah sebagian kecil dan memang sifatnya tidak kekal. Pasal ingat dulu biasanya. Alena kekali adalah orang yang selalu berpengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Menurut aku kiri sangat sulit untuk memperbaiki hubungan itu. Makanya Yesus sampai turun ke dunia ini harus jumpa dengan manusia. Jadi kita bisa menghidup. Ikut lauro kita menghidup di sini. Tuhan ini asabuya tapang hidup
aka ahana penduduk di hatta. Jadi seorang pemimpin itu juga seorang gembala itu, kalau di gereja gembala lah ya. Nah, kalau di Yahang, kalau di Porlak gembala parmahan ada parmahan. Ada macam tohorbona. Ahado di biasanya ditiup gembala parmahan. Mau asalui merek ahana horbono. Ahado ditiup. Rota kunai dicing-cing. Tor di cikudo yung no. Tok na asal ya. Berjalan. Jadi asal dihitung ise parmahan no. Jadi pemimpin juga harus seperti itu. Buat licing-licingi. Lo tadi saya sadar. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pemimpin atau gembala yang berhasil adalah gembala yang mau apa? Yang mau berkorban. Mau dengan pengorbanan, jangan bisa berhasil. Karena kalau kita buka di Alkitab kita, ada tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Boleh dibuka Yohanes 10 ayat yang ke-11. Naposo majo, baca aja. Ada pertanyaan kita naposo. Ada di surat di sini. Ini buat pemimpin ini. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Mau lihat ini? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu artinya pengorbanan. Dia memberikan nyawanya bagi apa? Domba-dombanya. Jadi ketika kita ingin memimpin, kita harus memberikan pengorbanan diri kita terhadap apa yang apa? Kita pimpin. Baik di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga juga seperti itu. Harus saling melihat. Harus memberikan apa? Pengorbanan satu dengan yang lain. Aku istilah kalau nama mati dia udah terusin. Rona sedang naik. Apa mati dia udah miring orang. Sering do zaman sonari somoni. Disuruh aku gotong royong. Dua tujuh hal naruh. Roh ada dua tujuh hal naruh. Mati dia udah terusin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, kita harus mempunyai jiwa pengorbanan dimanapun kita berada. Kalau tidak bakalan bisa berhasil. Perhatikanlah organisasi. Makanya kalau seumpama tabering secara hubungan, alanya harus kompak satu dengan yang lain, saling apa? Membantu, saling berpegangan tangan, saling masih sukuna, saling apa? Memberikan hatinya. Lalu bola saya do naro. Kemudian bu saya. Udah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah sebabnya kita perlu mempelajari sisi baik. Jadi itu makanan kadang ketika kita melihat sisi buruk seseorang, kita jadi malas untuk berbuat baik. Tetapi ketika kita melihat sisi baik seseorang, kita jadi menjadi apa? Semangat untuk berbuat baik. Nah ini yang dilakukan Jaya inti Yakobus 4 ayat 17. Bila mana dia tahu berbuat baik itu baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia adalah berdosa. Jadi belajar mahita, sama sendiri belajar untuk melihat sisi baik di dalam suatu perkumpulan, di dalam melihat teman saya, saudara saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, supaya saya bersemangat untuk melakukan hal yang baik. Nah tapi kadang Allah banyak dia disakiti. Hal-hal yang seperti itulah yang bisa membangkitkan semangat kita untuk apa? Berbuat baik. Dan memang tentunya kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan.
Mau dalam hubungan baik doa Tuhan ini susah. Susah ya. Itulah sebabnya di zaman sekarang, walaupun zaman semakin mudah, tetapi kesusahan akan semakin besar di zaman sekarang. Makanya rasa aman itu sudah susah. Sudah banyak sekarang rasa aman, tidak ada lagi. Ngurang cuma main segala sesuatu buat asa aman, termasuk asa aman binai CCTV. HP belum tentu aman, iya kan? Belum tentu aman. Walaupun kita bikin CCTV, hanya paling sebagian bisa kita ketahui. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, di zaman sekarang lah kita perlu mempunyai komitmen untuk tetap berbuat baik. Di zaman sekarang lah kita harus mempunyai keputusan untuk menjadi orang yang baik. Mau daun susah loh. Hidup kita harus semakin hari semakin berubah menuju kebaikan. Jangan jadi terlena dengan hiruk pikuk gemerlapnya dunia ini. Dunia ini akan menawarkan segala sesuatu yang indah. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kita harus hati-hati. Memang akan mengetahui hidup apa yang baik gebiar, gebi model. Ada rumah makan dibeli, namanya rumah makan Tarilala. Jadi ditulis di situ. Jangan takut pada kolesterol. Jangan takut pada kolesterol. Takutlah kepada yang Maha Kuasa. Jadi mulai kita biar kolesterol. Takutlah kepada yang Maha Kuasa itu. Memang yang Maha Kuasa itu lebih. Ale mulai kolesterol lah pola. Jadi di situ disediakan makanan daging-dagingan. Baik itu apa? Daging ayam. B1 angse. Itu semangat tuh udah diisi. Alana kesukaan. Jadi akan berbau daging sudah dibatasi. Jadi siapa yang tidak takut kolesterol datang ke situ. Takutlah kepada yang Maha Kuasa dan kolesterol. Jadi saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Kelegaan. Saya akan lanjutkan membacakan Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ketika kita membuat Tuhan menjadi apa? Gembala kita, dengan mengikuti akan perintah Tuhan, kita tidak akan apa? Merasa kekurangan. Ayah dong mengikut Tuhan ini kekurangan. Arong dong mengikut Tuhan kekurangan. Jadi sih. Arong dong mengikut Tuhan ini kekurangan. Arong atau pedang berarti kelebihan. Saya juga kekurangan. Tetapi saya ingin mengikut siapa? Mengikut Tuhan. Jadi mau mengikut Tuhan belum tentu dia apa? Jadi kelebihan. Ada juga yang kekurangan sebenarnya. Tetapi dia merasa apa? Merasa cukup. Ayo toh. Kurang lebih nadi hilalai mana? Tetapi mana madokon mau lihat itu sih. Itu Tuhan. Ya doa merutu pista. Abi dak tebu. Ada tebu. Alian orang madokon. Imerah. Mulia di mabru mangan dah. Biasa ni kalau pesta orang sampai orang dapat taniba. Alanya hana. Alani laguran tamu. Tapi dia dengar dan cukup. Jadi tetap merasakan positif. Pemulu buita pun terbuka. Ali mulu dang bui periba mangan. Mulia di Tuhan. Satu sonari apa ya? Sehat-sehat. Itu tak boleh hitam Tuhan.
kita selalu merasakan apa? Hal yang positif. Selanjutnya di ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi unak tabering berumput tetangga. Kita lihatlah rumput kita sendiri. Unak sebinereng halak na asing. Bereng masuk dia Tuhan ini mengarang motivasi. Kita satu sederhana. Alana biasanya orang tidak akan tenang ketika dia melihat apa? Rumput tetangga lebih hijau. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kepuasan akan ada dalam hati kita ketika kita mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya di ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Kalau bisa kita sama-sama di ayat yang ketiga ya. Kita bisa sama-sama di ayat yang ketiga di Mazmur 23 ayat yang ketiga. Kita boleh sama-sama. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ketika kita sudah mulai melakukan akan firman Tuhan, tetapi masih banyak tantangan yang kita hadapi, mari kita selalu ingat ayat ini, bahwasanya Tuhanlah yang akan apa? Memberikan kepada kita apa? Ketenangan. Jadi saudaraku, sebelum saya mau tutup ayat ini atau khotbah ini, ada beberapa yang saya mau sampaikan sedikit lagi. Sesuatu yang mungkin kita akan supaya ada yang bisa kita ingat di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan kita perlu jauhkan dan kita perlu untuk lakukan. Ada 5. Dan ini saya tahu ada kemarin pendeta yang telah menyampaikan. Jadi saya mau tengok maturusong asa totong kita bui melihat sisi baik dan kita dapat selalu bekerja dengan baik dimanapun kita berada. Ada 5 P yang harus kita jauhkan di dalam hidup kita. Ahmai naparjolo 5 P. Yang pertama, pangota. Pangota di kota muda arti pangota. Ada artinya pangota yang bro. Menyatakan hal yang tidak benar. Mau lupa sama tak nama tokon hatan aso ikos. Pergelus tutur lain. Permanggang. Parhatamanggang. Nah itu. Matokon hatan aso ikos. Jadi tabadau mana saudara. Matokon hatan aso dinggal. Tadokon mahata na dinggal. Teko yang kotor hanya mengeluarkan air yang kotor juga, tetapi teko yang bersih akan mengeluarkan air yang bersih. Jadi apa yang keluar dari diri kita, kebaikan yang keluar dari, kalau kita baik, otomatis yang keluar dari kita akan menjadi baik. Dan kita tahu orang baik rezekinya apa? Baik. Yang kedua, pengintip. Jadi guna oleh dah, mengintip. Biar bisa, kalau salah itu intip. Tahu selesai mengintip. Jadi sesuatu yang mengintip itu enggak bagus sebenarnya. Mengintip. Kita sudah tunjuk nama sesama. Intip juga. Ada dulu juga kan. Hanya apa?
Biasanya mengintip identik dengan apa? Negatif apa positif? Contoh, asabui dua toda. Marjamita majo main sinia. Pas marjamita ma sinia. Arang ma nasolomor ni sinia contoh di bagasan gadijai. Ay soribani bana masala di si jolo. Ay tijo na. Molo sinia marjamita. Harap peloro kau si. Ando ke mana pagi. Jadi biasa sama di kampung. Pas ngajong lama pejamita, ujungna arung cerita sama ni, rumah pandita. Alang-arung di jematina nasukas lomorwani jemati tu panditai, pandita ngai mau tiba to. Wah. Nah, ngarung di desa rohana, kabiasa di ngai mau tiba isi anak keluar no. Ditoriba di mana matangnya. Walau piar anak keluar dia masonari. Menang sangat diberi juga. Jadi biasa dipasang begitu video guys. Jadi saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, kita jauhkanlah hal-hal yang seperti ini. Kita buanglah hal-hal yang seperti ini. Marilah kita langsung menjumpai apa? Tuhan, ampuni saya, karena saya melihat saya penuh dengan apa? Dosa. Jangan melihat dosa teman kita. Kita lihatlah sisi baik teman kita, dan kita lihat sisi buruk kita. Sehingga kita apa? Menjadi merasakan ketenangan. Batu luhur, panggitan kita. Unang oleh kita menjadi orang yang apa? Sering menggital-gitali. Cuma dia tak menggital-gitali ya. Membangkitkan amarah. Ayo makan. Semua ini 2 pekan ini kita makan. Toralo mah, torinda. Tapi dari diumpat na sebenarnya, tak nak boleh sih. Ada yang diberi gimana? Asa berbeda dah apa? Dia, makan. Jangan lupa damian ini. Biasa semua ni mulu pas baru melanggar. Jujur nang sering semua ni, asal melanggar. Mana saya naik itu di Usipo. Tu jangan lupa damian. Menggital-gital, nggak sih. Jadi pernah suatu kali ada kejadian seperti itu. Langsung lo pun nanti narugi. Alana kamu yang walani narugi. Ama mardami mahal. Beri kamu nggak situasi nama nombong memang mungkin salah naruh. Ali beri marabah. Uberi lebumi nasab dan menarganya. Ali mardami mahal. Una paksa ibadah membayar. Kalau memang dah naruh tepikna. Ali menutup ibadah udah mengganti. Bajalo mana si wajarna. Unang dipaksa. Ikut songoni doh hita mardami. Unang ulu menggital. Geleng do masalahnya ala digital-gitali. Gabiah. Kasi yung ulang itu naburu tuwingan. Dardok perroh ada yang naburu. Jadi yang keempat, babada. Janganlah ada di dalam hati kita mau apa? Hal sifat yang seperti ini. Karena ini adalah seperti apa namanya itu? Batu bimanu. Yang memanukon batu biom mak. Ayo on matok sifat babada. Provokator. Molo ning demo jolma. Molo ning demo jul permisi dari polisi. Dari setempat ning demo dengan baik. Ada protokol yang baik sesuai dengan apa? Hukumnya. Ali ulu gebe susah lo masih rioma masih anak alanya ada kondisi provokator. Babada. Marilah kita selalu apa? Membuat hal yang menjadi kondusif dengan baik. Nah paling parah paling mahal. Paserak kau bolong serak. Budak kita terpadung. Udah susah. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia ini hanya untuk apa? Paling gato nanong marsira. Enggak ada ubi Tuhan ini sianahan. Sia jomai na dulu Tuhan ini langsung do makatai. Ada apa-apa langsung makatai. Sonari ubi orang itu makatai. Kambe. Itulah sebabnya Yesus langsung turun ke dunia hanya untuk apa? Demi hubungan baik dengan manusia. Asa dingga musik hubungan ini nanong terputusi.
Itulah sebabnya mudah-mudahan ini yang terakhir obat daripada yang kelima ini. Tadi 5P ya. Ada pilih perjolo, pangota, paduahon, panginti-pinti, patuluhon, panggitali, paupaton, babada-badaho, palimahon, paserak tuh, tabadaho. Ya kan menikah, termik do si menikah, terlalu atau. Jadi ada 5 obatnya. Laho mangudupio, tatangnya koma dapat jolo asa tubuh, jol mana naburju, naoloha, mangului pouda, naoloha, mangulauna, dari gan naburju matomo, ini makan ada burju di so, asa burju ise, bau puna. Iba mah warna si burju si ombing. Jadi nanti mau nikah juga kalau punya teman bilang aja si burju biar burju terus. Walaupun namanya si Tigor. Yang kedua, naringgas jala masih tutu. Jadi naringgas juga, naringgas jala masih tutu. Anu do naringgas ali dang yang masih tutu. Ale on naringgas jalan masih tutu. Dia betul-betul melakukan hal itu dengan apa? Sepenuh hati. Jadi ahana diulah di mana? Betul-betul diulah dengan sepenuh hati. Penuh dengan apa? Pengorbanan. Jadi ido sebab nama karena isi nama ulah sadar ulah bahagia ibadah alanya cocok di rohana. Dicintai ibadah pekerjaan sonau kan? Anu kerjokku nahu cintai do pekerjaan kon makana gabi temu au naulahu angko so cintai do pekerjaan kon susah do naulahu lanya nang lomor waktu ali ulahu. Jadi perlu kita melakukan segala sesuatu dengan ringgas dan masih tutup betul-betul. Yang ketiga naululuja. Jadi ono perlu lihat dong. Allah hidaloja. Molo Allah hidaloja. Yakinlah Tuhan menyayangi orang-orang yang apa? Yang mau capek. 1 Korintus 15 ayat 18. Dikatakan karena jerih payah tidak akan apa? Sia-sia. Jadi mana ngisi na ololoja di pas-pas Tuhan itu. Diberi Tuhan itu isi na ololoja. Mengulauna katanya kunang songon data bereng di lingkungan tak dimanapun kita berada baru orang bebek nah cair lo ciriki songon mulano ulah cair lo ada bebek nah monsarok bebek nak tong apalagi tiga orang hamil di sini dulu-duluan dia ulang kamu berdua lu jadinya hamu. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, ketika kita mempunyai sifat na ololoja na olo karejo, yakinlah perbuatanmu tidak akan apa? Sia-sia. Tidak bakalan sia-sia. Yang keempat, nadadi manukul. Songdo teh nadadi manukul. Songdir teh bersedia menopang. Jadi song masuk tidak masuk lawa kita tua tupat parean gitu. Lawa kita tupat parean kan? Mitorak mahita mendugur sudah. Pak udur mahita langsung. Tahu bima kena tahui jara marderete mahita mularung gitar bawa. Mularung mah tahu apa yang bisa mendukung acara itu? Mari kita apa? Berangkat. Harus apa? Olo menukul. Alana pemimpin itu terkadang lemah. Sarubar song kita
Jadi ala alami di dalam apa? Pengalaman saya mulai dari saya kuliah, saya sering memimpin. Budang do hamurangan niba, budang do keleman niba. Ali ala dengan niba do na olo mangaha, memberikan dukungan, support, membantu bangkit semangat niba. Jadi itulah seharusnya yang kita harus lakukan. Bagaimana supaya pemimpin kita, pimpinan kita, organisasi kita, gereja kita bangkit bangun ikonarong dohita saling menambah semangat. Serenai terakhir nang liring binyama naolo makokok molo naolo makokok bahasa Indonesia naola melindungi, biasa melindungi, berkorban ibadah. Naolo ibadah mengalian rohana, mengalian sudiah di bahasa rohana akan adenggan. Biasa guru, guru adalah pahlawan tanpa polisi. Polisi biasa ada guru doang. Pahlawan tanpa pemberi. Jadi molohita tuh makan semono, yakinlah mau berkorban, mau berbuat baik. Dan alani arung nanang dilihat di mana, dan alani arung nanang dibuat yakinlah dimanapun kita berada, di rumah tangga kita, di gereja kita ini juga, kita akan semakin apa? Semakin maju alanya. Arung rohat kalawah, manggung mau berkorban, makokok. Jadi mudah-mudahan ya khotbah yang begitu singkat ya, termasuk nama singkat saya. Terkejut so 3D. Mudah-mudahan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang indah bagi kita di hari Sabat yang ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini semakin semangat untuk melakukan hal yang baik. Jangan pernah takut bahwasanya Tuhan melihat dari surga apa yang kita lakukan. Walaupun dunia ini akan semakin susah, tetapi kita harus semakin apa? Semakin kuat dan semakin bersemangat. Semangat itu, semangat. Amin. Terima kasih. Shalom.